Okay, now I'm to be an interpreter of both of them. The first speaker is Linda. Linda will talk by using bahasa, and the second, Alfie. Alfie will talk by using bahasa Ochu. Now, let's start. Linda, Alfi nggak pandai bahasa Indonesia do, jadi Alfi pakai bahasa Ocu ya. Linda, Alfie nggak bisa bahasa Indonesia, jadi Alfie bahasa Ochu ya. Oh iya, nggak apa-apa Fi. Iya, tapi nak apa jodoh. Jadi Linda nak nanya apa ke Alfi? Jadi Linda mau nanya apa sama Alfie? Ini Fi. Besok Alfi pulang kampung. Apa Alfie? Besok kau pulang kampung? Itulah pun yang kini kau dari tadi nelpon nama jo ayah le nak pulang kampung, tapi besok tuh hujan. Itulah Lin, Alfie lagi bingung nih pulang atau enggak. Besok tuh ujian, dari tadi nelpon orang tua di rumah. Oh iya, Alfi mandi belimau besok. Alfie ikut mandi beli mau iswa. Itulah nak mandi balimau, ujian besok. Itulah Alfie pengennya ikutan, tapi besok tuh ujian. Kalau mandi belimau di tempat Alfi itu kayak gimana? Kalau mandi beli mau tempe Alfie tuh cuma apa? Oh, biasa kalau mandi balimau tuh mandi mau samojonya pakai benen di Sungai Kampau. Biasanya mandi beli mau di tempat Alfie itu mandi pakai benan di Sungai Kampar rame-rame. Terus tuh ada namanya mandi pakai kasai. Kasai itu dari boye de kuning. Terus ada juga pakai namanya kasai. Kasai itu beras yang digiling ya dicampur sama kunyit. Oh, itu untuk apa fungsinya tuh? Kenapa kok bisa Itu tuh fungsi apa, Pi? kata orang kampung, kalau kasih itu kan nak lewat putih kan boye kan, nak le putih awak nyuang tuh be itu sebelum awak menyambut bulan puasa ini. Kalau menurut orang kampung itu tuh kan berkhasiat untuk kulit, bisa memutihkan kulit, jadi dipakailah itu sebelum mandi. Itu tuh wajib tuh setiap balimau tuh. Itu wajib tuh balimau. Itu tuh tradisi wajib tuh kalau beli mau. Kalau untuk pakai kasih itu kini tidak ada mungkin, cuma kalau untuk balimau mandi mau samo itu wajib setiap tahun tuh. Mungkin kasai itu udah nggak lazim lagi digunakan, tapi kalau mandi bali maunya masih sampai sekarang. Linda mau nanya apa Linda leh? Linda mau nanya apa lagi? Apa? Linda mau nanya apa lagi? Tanya. Biasanya Pi kalau orang Bangkinang itu adat pernikahannya kayak gimana? Biasa ada pernikahan Bangkinang itu cina apa, Pi? Oh, kalau nikah di Bangkinang atau di Ocu tuh hampir mirip sama orang Minang. Pernikahan di Bangkinang itu hampir sama adat Minang. Di situ kan kalau di adat Ocu tuh ada yang namanya ninik mama. Di suku tuh ada namanya ninik mama. Jadi ninik mama itu yang apa namanya tuh ya, membimbing awak pas nikah. Di kampung itu kan ada, di suku itu kan ada namanya nenek mama, jadi dialah yang membimbing kita untuk proses pernikahan. Ninik mama itu siapa? Nenek mama itu siapa ya? Ninik mama itu apa? Uang yang dipertinggikan di suku. Jadi di suku di Ocu tuh ada banyak suku ndak. Jadi setiap suku tuh ada ninik mamanya. Kan dalam suku Ocu itu ada orang yang dipercaya sebagai orang tertua dalam suku itu namanya nenek mama. Oh iya, kalian boleh nggak nikah sesuku? Kalian boleh tak nikah sesuku? Oh, nggak boleh dong. Di kampung kami paling dilarang nikah sesuku. Kalau nak nikah sesuku, lai dari kampung diasingkan dari kampung. Nggak boleh, Lin. Kalau di kampung kami kalau mau nikah sesuku tuh diusir dari kampung, jadi itu dilarang keras. Kenapa diusir? Maksudnya tuh kalau misalnya dia nikah sesuku tuh apakah dia tuh mungkin akhirnya hidupnya nggak bahagia atau ada petaka apa gitu atau gimana? Di apa di alaunya dari kampung tuh
Nya alasan? apa kan itu berimbas ke nenek mamaknya, malah kalau inya saat nikah sesuku otomatis bekon nenek mamaknya itu pindah ke uang lain. Nggak kan umumnya nenek mamaknya gelar nenek mamaknya kan pindah ke uang lain do, nggak boleh saat nikah sesuku do. Nikah sesuku itu berpengaruh bagi nenek mamaknya. Kalau nikah sesuku nenek mamak otomatis harus pindah dari jabatan nenek mamak. Oh, jadi udah banyak nggak kalau misalnya di tempat Alfi itu orang nikah sesuku? Jadi ada tak yang nikah sesuku di Topeng Alfi? Ada untuk batu bola nikahnya sasukukan, akhirnya nya pindah dari daerahnya ke Pelalawan. Ada tuh yang di Batu Belah, akhirnya mereka pindah ke Pelalawan. Tapi ada juga yang nikah sesuku kawan den kan, nikahnya sesuku jo, cuma tergantung nenek mama aja nya. Ada kalau di Bulian dek nenek mamanya nikah lah sesuku. Tapi ada juga kawan aku yang nikah sesuku tapi diizinkan, ya udah lanjut, nggak diusir. Boleh gitu ya. Oh iya, kalau aku kalau di kampung kami tuh yang nikah tuh yang cowok tuh yang tinggal rumah cewek, cewek tinggal rumah cowok loh, yang malah yang bujangnya tinggal rumah gadi loh. Nah, tuh kalau di tempat kami yang cowok tinggal di tempat cewek, bukan cewek tinggal di tempat cowoknya kalau udah menikah. Kita mana nak nanya apa leh? Linda mau nanya apa lagi? Ini apa ya? Makanan khas orang Bangkinang apa? Makanan khas orang Bangkinang Deh, apa? banyak tio makanan khas Bangkinang dia. Kalau untuk kalau untuk pernikahan namanya dadio. Banyak makanan khas Bangkinang itu banyak. Kalau yang untuk pernikahan ada khas spesial makanan pernikahan yaitu dadio namanya. Dadio tuh bentuknya kayak apa? Kayak gimana? Dadio tuh bentuknya apa? Dadio tuh condo yogurt bahasa kini tua. Jadi ini tabuek dari susu kobau yang dimasukkan ke dalam buluo. Masuk dalam buluo, sudah itu difermentasikan ini di situ. Oh, dodio itu kayak yogurt itu, yogurt berasal dari susu kerbau yang difermentasikan, dimasukkan dalam bambu. Oh, itu tuh cuma didapatkan di pas orang pernikahan aja atau boleh nggak hari-hari biasa juga dibikin? Itu tuh ada tak di selain dari pernikahan? Yang setahu dan tahu ya di pernikahan yang bersodek dennya, cuma ada orang jual di pasarnya dadio tuh beko makanan kawan dadio tuh belum sia. Setahu Alfi, dadio itu adanya pas pernikahan, tapi ada kalanya ada dijual juga di pasar. Teman makan dadio ini gula merah. Gula merah. Kayak gimana tuh rasanya? Nah, puasa tuh mani apa tiba itu ya, mani anyu. Kayak manis anyir gitu. Jadi susunya nggak dimasak ya? Jadi susu tak dimasak loh. Hendak dimasukkan ke dalam itu, nanti di bekok diapong, difermentasikan, tadi endapkan di dalam tuh lah, dionongnya lama di dalam bulu tuh. Pokoknya susu tuh diendapkan dalam bambu itu. Harus pakai bambu. Harus pakai bulu tuh. Yang tahu dan bulu sodonya. Nggak pernah nampak yang lain tuh. Setahu Alfi ya pakai bambu, nggak ada pakai yang lain. Oh iya, Pi, kalau misalnya lebaran tuh kalian maksudnya tuh kue atau makanan yang nggak pernah tertinggal ciri khas Bangkinang setiap lebaran itu apa? Kue yayo yang selalu ada di yayo tuh apa? Oh, peyek. Peyek. Peyek itu khas Kampar. Entah lah ya, cuma tahu nggak pernah tinggal peyek, kue sopi. Tahu kue sopi? Ya, setahu Alfi ya peyek itu emang selalu ada di hari lebaran. Kalau ndak lomang bulu. Tambahannya itu lemang bambu.
ngebambu tuh pulut kan? Kalau yang di Ayu Tidu, kalau yang di Ayu Tidu ndak lomang yang puluit do, lomang tumbuh dai gulosia bekok lamu te joang lamu podo bulu lomang bulul lomang puluit lah. Kalau yang di air tiris itu lemangnya dari tepung, bukan dari pulut. Kalau di tempat lain? Kalau di tempat lain, Ada yang dari lomang lomang puluit, tapi kebanyakan lomang boyang, lomang topuang. ada yang dari pulut, tapi kebanyakan lemang tepung. Lemang tepung tuh jadi bentuknya kayak gimana? Kayak bubur sum-sum gitu ya? Cina apa bentuk lemang tepung itu cina bubur sum-sum. Kalau bubur sumsum kan ini apa? Lombok kan? Lomboknya kalau ikut dia lah bajoang di dalam bulu tuh agak koyenya, tapi model itu lah dah. Nah, kalau bubur sum-sum itu kan lembek. Kalau ini kan udah di dipanaskan, dimasak, habis itu didiamkan, jadi agak keras tapi nggak keras sekali sih. Itu masaknya itu kan dalam bambu tuh kan maksudnya nggak bersih, jadi pakai daun pisang gitu ya masaknya. Nah tuh kalau dalam bulu tuh kan agak loda tuh cina apa masak tuh. Enggak pakai daun pisang do, bang mosong. Jadi kali adonan tuh ke dalam bulu aduh. Jadi bulu tuh bak ondom dulu sama lamba barosiong di dalamnya. Jadi sebelum digunakan bambu itu dibersihkan dulu, habis itu baru dimasukkan adonan ke dalam bambu itu. Dibersihkan pakai apa? Dibersihkan pakai apa? Ada semacam kayu bekok kan, babek sabui, tentu sabui. Dimosong di ujung kayu tuh sabui tuh dimosong sabui itu dalam tuh di brosnya tuh bondong sama lam. Oh, pakai kayu terus pakai serabut kelapa tuh, terus masukkan ke dalam bambu, habis itu dibersihkan, habis itu baru dimasukkan adonan. Biasanya kalau itu tuh berapa lama tertahan lemang tuh? Kalau cina itu tuh apa tahan lama lemang tuh? Kalau lomang topong tuh lama tahan ada sampai 10 hari. Tapi kalau lomang apa namanya tuh lomang puluh iya 2 malam lah basi doang. Kalau lemang tepung itu lebih lama tahannya sekitaran 10 hari. Kalau lemang pulut itu sekitaran 2 hari lah. Oh ya Lapi, makasih ya Pi. Iyalah Pi, makasih ya. Yo sama-sama Ini Linda. udah mau pergi dulu nih. Linda napai leh. Ayolah elok-elok di jalan Ya, Linda. selamat puasa ya Alfi. Hati-hati ya Linda, Hati-hati, selamat puasa. Linda. Ya.